Assalamualaikum, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa ketemu lagi dan kali ini kita akan sharing bareng terkait dengan kehamilan. Ya, oke, kehamilan itu memang momen yang paling istimewa buat kita para wanita ya. Dan di sini aku mau sharing ya tentang apa sih tanda-tanda kalau misalkan janin kita itu sudah masuk ke panggul. Jadi syarat untuk kalian itu bisa lahiran normal itu salah satunya yaitu janin kalian itu sudah masuk ke panggul. Nah, biasanya janin itu akan masuk ke panggul ketika usia kehamilan kita itu memasuki 36 minggu. Nah, sedikit cerita, waktu aku memasuki usia kehamilan 36 minggu, aku tuh kontrol ya ke bidan ya, karena ke bidan tempat aku pingin lahiran ya. Nah, terus bidannya itu ngecek ya, aku disuruh tiduran ya, bidannya itu ngecek pakai jari tangannya ya, bentuknya seperti huruf C gitu ya. Terus jari tangannya itu ditaruh di bagian bawah perut aku, terus digoyang-goyang gitu ya. Kayak sedikit sakit sih menurut aku ya, karena ditekan sama bidannya itu. Nah, terus bidannya itu bilang, oh udah mapan gitu ya. Arti udah mapan itu adalah janinnya itu sudah masuk ke panggul, dan bidannya itu bilang sudah mapan dan sudah terkunci gitu. Artinya kalau misalkan janin itu sudah mapan dan sudah terkunci, itu dia itu nggak akan keluar lagi dari panggul ya, maksudnya nggak gerak-gerak lagi melayang-melayang gitu, enggak ya, tapi posisinya itu benar-benar udah mapan, udah siap gitu. Nah, itu posisi yang bagus ya buat kalian itu yang pingin lahiran normal. Nah, jadi kan kadang ada tuh ya, kalau misalkan janinnya itu udah masuk panggul tapi kadang dia itu belum mapan ya, jadi terkadang dia itu akan keluar lagi dari panggul kemudian masuk lagi ya, intinya belum terkunci ya si janin itu. Nah, jadi kalau misalkan dia itu memang posisinya sudah bagus ya, sudah siap ya, itu dia akan posisinya itu akan masuk panggul dan terkunci, artinya sudah mapan gitu. Nah, itu bagus banget ya untuk kalian itu yang pingin lahiran normal, karena itu merupakan salah satu syarat untuk terjadinya lahiran normal. Nah, nanti semakin hari semakin janin itu sudah siap ya, umur kandungan kita itu sudah bertambah dan semakin ada kontraksi ya, kontraksi itu akan memicu janin kita itu untuk terus menerus terdorong ya, sampai ke bawah gitu. Nah, semakin dengan bertambahnya kontraksi, janin kita itu akan semakin terdorong dan akhirnya kalian itu bisa melahirkan dengan normal gitu. Tapi kalau misalkan bagi kita seorang ibu, apa sih yang bisa kita rasakan kalau misalkan janin kita itu sudah masuk panggul? Oke, kalian itu bisa banget merasakannya ya kalau janin kalian itu sudah memasuki panggul. Yang pasti ya, kepala janin kalian itu sudah ada di bawah ya. Nah, itu akan membuat perut bagian bawah itu terasa sakit, terasa ngilu, nyeri ya, terus terasa berat banget gitu ya perut bagian bawah itu. Nah, terus juga kalian itu akan merasakan nyeri ya, nyeri di bagian selangkangan ya, sampai rasanya itu sakit banget, terus gak nyaman gitu, kayak ada sesuatu yang menekan berat gitu. Nah, itu membuat bagian perut bagian bawah kita itu terasa tertekan dan juga nyeri dan juga terasa ngilu gitu ya. Nggak cuman bagian perut ya, bagian selangkangan juga itu rasanya sakit ya, terus juga nyeri gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu tanda kalau misalkan janin kalian itu sudah memasuki panggul ya. Jadi misalkan untuk bangun dari tempat tidur juga itu rasanya benar-benar berat ya, selangkangannya itu rasanya sakit ya, perut bagian bawah kita juga terasa tertekan ya. Nah, itu merupakan tanda kalau janin kita itu memang sudah memasuki panggul ya. Terus juga untuk tanda yang kedua ya, kalian itu nafasnya terasa leluasa ya. Jadi karena memang kepala dari bayi kalian itu sudah turun ke bawah ya, jadinya ini leluasa ya, nafas kita itu leluasa, nggak sesek lagi ya. Jadi teman aku itu pernah cerita ya, bayinya itu posisinya sungsang, jadi kepalanya nggak mau turun ke bawah, jadi benar-benar napasnya itu terasa sesak gitu ya, sampai sakit ulu hatinya
karena ya memang janinnya itu kepalanya masih ada di atas, dia nggak mau turun ke bawah, nggak mau muter gitu ya. Karena biasanya pas usia kandungan 36 minggu ya, itu sebenarnya kepala janin sudah muter ke bawah gitu ya. Nah, memang itu merupakan salah satu tanda kalau misalkan janin kita itu sudah masuk ke rongga panggul. Jadi nafas kita itu sudah tidak sesak, lagi ya. Terus juga tanda yang ketiga yaitu bunda akan lebih sering buang air kecil ya. Buang air kecil di sini itu lebih sering dari biasanya karena ya memang kantung kemih kita itu akan tertekan ya, seiring dengan kepala janin kita itu yang sudah memasuki rongga panggul ya. Kemudian kepala janin kita itu akan terus-menerus turun ya. Ini untuk mendukung yaitu proses kelahiran normal bagi bunda semuanya. Terus juga yang bisa kita amati ya, dan orang lain amati, perut bumil itu terlihat lebih turun ke bawah ya. Jadi misalkan tadinya awalnya besar ya, besarnya itu rata gitu ya. Nah, jadi kelihatannya itu perutnya itu lebih turun ke bawah ya. Nah, itu salah satu ciri bahwa janin bunda itu sudah masuk ke panggul. Terus juga gerakan si janin itu ya lebih terbatas ya, bukan berarti nggak aktif lagi, tapi terbatas ya. Mungkin karena si janin itu nggak leluasa bergerak ya, karena posisinya itu sudah masuk panggul dengan posisi yang sudah siap untuk lahir ya. Jadi gerakannya itu agak terbatas ya. Mungkin bunda itu bisa merasakan gerak-gerak janin itu di bagian perut bagian atas ya, karena kakinya itu akan menendang-nendang ya di perut bagian atas ya, karena bagian bawah perut kita itu adalah kepala janin. Nah, oke, jadi itulah tadi tanda-tanda yang bisa kita rasakan ya kalau janin kita itu sudah masuk ke panggul ya, ke rongga panggul. Nah, kuncinya di sini kalau misalkan bunda itu sudah tahu ya, bayi bunda itu sudah mulai memasuki rongga panggul, kepalanya itu sudah memutar ke bawah ya. Di sini kuncinya agar supaya bisa cepat terjadi kontraksi dan mengalami pembukaan, si bunda itu nggak boleh males-malesan ya. Jadi kalau misalkan kandungan kita itu udah memasuki 36 minggu ke atas, itu memang masa yang sangat-sangat Masya Allah nikmat banget ya. Kita harus menopang berat badan perut kita ya, bayi kita itu nggak enteng ya, bahkan sangat berat ya. Untuk berjalan pun ngos-ngosan ya, untuk dari posisi dari duduk ya ke berdiri itu juga berat banget ya, Masya Allah nikmat banget ya. Nah, tapi di situ kita itu dituntut harus aktif ya, aktif beraktivitas gitu, nggak boleh males-malesan. Karena dengan kita itu aktif bergerak ya, itu akan memudahkan kita itu cepat terjadi yang namanya kontraksi, dan melahirkannya itu mudah ya, nggak perlu lama-lama ya, nggak perlu yang diinduksi atau segala macam ya, kita itu bisa lahiran dengan lancar ya. Makanya kalau misalnya udah memasuki usia 36 minggu ke atas atau trimester akhir gitu, nah itu bunda itu harus banyak beraktivitas ya. Aktivitas berjalan kaki itu juga bagus banget, ataupun jongkok berdiri itu juga bagus banget ya, meskipun kita itu harus ngos-ngosan ya, tapi itu semua disesuaikan dengan kemampuan bunda. Jangan sampai bunda juga kecapean ya karena banyak beraktivitas, itu nggak bagus juga. Nah, jadi kalau pengalaman pribadi aku sendiri ya, aku waktu cek di usia kandungan 36 minggu itu memang janin aku itu sudah mapan ya, posisinya itu sudah terkunci ya, udah bagus lah ya. Jadi bidannya itu memprediksi gitu ya, kayaknya sih lahirannya nggak sampai 40 minggu gitu, karena ini posisi janinnya itu sudah mapan dan sudah masuk ke panggul. Nah, tapi pada waktu itu memang aku nggak banyak beraktivitas karena lahiran aku itu merupakan HPL-nya itu pas lebaran, dan bidan aku itu pulang kampung ya pada waktu lebaran. Jadi aku sengaja banget gak olahraga ya, males-malesan gitu deh ya. Nah, jadi akhirnya prediksi dari si bidan itu salah ya. Awalnya bisa kurang dari 40 minggu aku lahiran ya, bisa 38 minggu. Tapi ternyata itu mundur dari prediksi bidan aku
ya. Nah pas udah 38 minggu aku juga nggak merasakan kontraksi yang segala macam juga enggak gitu. Akhirnya aku baru berolahraga gitu ya, baru semangat buat olahraga, semangat buat gimbal ya, terus juga semangat buat jalan kaki kemana-mana jalan, kemana-mana jalan ya, jongkok berdiri gitu. Nah barulah di usia hampir HPL ya, 40 minggu kurang 3 hari ya, barulah aku merasakan kontraksi ya, dan akhirnya aku dibawa ke bidan ya. Pas udah pembukaan 4 aku dibawa ke bidan ya, dan akhirnya aku bisa lahiran dengan lancar ya. Jadi itulah pentingnya bunda kalau sudah memasuki usia kehamilan tua ya, nggak boleh bermalas-malasan, harus rajin olahraga gitu ya, melakukan berbagai aktivitas yang baik untuk mempersiapkan lahiran normal ya, itu bagus banget ya. Oke, Bunda, gitu aja sharing dari aku tentang kehamilan dan seputar lahiran normal ya. Nah, semoga video ini bermanfaat buat Bunda semuanya, dan semoga semuanya itu diberi kelancaran. Oke, kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, terus share ke teman-teman Bunda yang lain yang juga lagi hamil ya. Nah, gitu aja ya sharing dari aku. Semoga kita bisa ketemu lagi. Bye-bye.